semua membacakan surat Al-Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru kita Al-Habib Ali Ridha bin Idrus Al-Attas. Allah taala angkat penyakitnya, Allah taala panjangkan umurnya, disehatkan kembali. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Kepada dia sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjamiz zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Ibbil qulub qadawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan segenap para muallimin, para asatidzah, para habaib. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Uthman Al-Habsyi, ada Habib Syauqi yang baru pulang dari Hadramaut. Ya, masih hangat, masih hangat. Ini pada kedinginan ya? Iya, kedinginan. Yang dingin pantatnya ke badannya. Woi, yang dingin. Iya, mudah-mudahan semuanya nih yang kena basah-basahan, yang merasa dingin diguyur hujan, nggak usah khawatir, antum nggak bakal sakit. Amin. Nggak ada orang sakit datang maulid. Yang ada orang sakit datang maulid jadi baik. Amin. Iya, yang ada orang sakit datang maulid jadi sehat. Yang ada hati yang gersang datang maulid itu jadi sejuk. Orang yang bayangin aja jomblo datang maulid pulang dapat jodoh. Betul nggak? Yang amin tuh lo kencingnya belum lempeng tuh. Lo aminnya pakai geledek lo. Ya, ada Habib Syauqi Al-Habsyi, ada apa namanya Ustadz Kiai Haji Sa'rani dari Citayam. Mana orangnya? Udah pulang. Wah, ada di belakang. Dia begitu tuh, kalau datang saya ceramahnya bentar. Kemudian guru kita ya Kiai Haji Abdul Razak, ada Ustadz Sabani ya, Ustadz Yahuza, mana Ustadz Yahuza? Ya, ada siapa lagi? Ada Pak Bamun dan semuanya ini, ada Pak Lurah ya datang. Lurah datang nyumbang nggak? Ini pada diem aja sih. Ya, camat datang, camat ya. Alhamdulillah ya, tokoh masyarakat kita Pak RW, Pak RT, RT 09, RT 03, semuanya nih. Insya Allah kita semuanya dapat syafaat Rasulullah. Amin. Saya mau tanya, ada yang bosan nggak bikin maulid? Ada yang bosan nggak datang maulid? Ada yang merasa rugi nggak datang maulid? Ada yang rugi. Ya, nggak ada yang rugi datang maulid Nabi, nggak ada yang rugi. Jangankan datang hadir maulid, ibu bapak dengerin nih. Besok tanggal 16, 17, 18 ada hallnya Sahibul Maulid. Ini jangan yang main HP nih, kalau dia jomblo aneh doain biar putus semua pacarnya. Jadi bujang ngapuk loh. Amin dong. Iya, masa lagi maulid datang chattingan aja.
chattingan mulu. Ya, orang yang suka datang maulid, ya entar dari awal sampai akhir chattingan mulu, chattingan, berarti nggak ada di hatinya Nabi Muhammad. Betul? Gak ada waktu. Dari awal sampai akhir motot aja. Waduh, sama pacarnya chattingan dulu. Belum tentu jadi suami lo. Betul? Belum tentu jadi istrimu. Betul? Jangan tatul-tatul aja lo. Ya, mikir. Betul? Betul lagi. Ini pelajaran buat kita. Saudara, sederhana saudara. Kita nih hidup nih nggak ada yang lama. Kira-kira ada nggak di antara kita nih bakal hidup sampai 100 tahun lagi? Jawab. Jawab. Ente mau hidup 100 tahun lagi? Mau? Jawab, mau. Istri kita mati, bapak kita udah mati, emak kita mati, sebatang kara, mau? Habib kurang 100 tahun, 150 tahun kurang, mau hidup 150 tahun? Mau? Kita minta hidup yang barokah. Hidup yang barokah. Mau kapan aja Allah Ta'ala sudahi umur kita. Yang penting kita mati husnul khatimah. Amin. Mati dalam kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kunci kita supaya kita jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kita kan nih pengen maulid, pulang maulid, jadi orang, katakanlah orang yang khair. Orang yang khair. Makanya kalau orang meninggal dunia, setelah disolatin, didoain, kemudian tampil seorang guru atau seorang ulama atau seorang habib memberikan persaksian yang diikuti oleh orang-orang yang menyolatkan jenazah tersebut dengan mengatakan isyhadu annahu min ahlil khair. Saksikan semua nih jamaah. Ini pernah ngikutin orang nyolat jenazah nggak? Pernah nggak? Perhatikan itu. Hei semua yang menyaksikan ini mendiang almarhum atau almarhumah, saksikanlah bahwasannya dia ini adalah min ahlil khair. Apa itu min ahlil khair? Ai min ahlil jannah. Amin. Daripada golongan orang-orang yang baik. Orang baik tempatnya di mana? Surga apa neraka? Surga. Orang yang khair tempatnya di mana? Surga. Di surga. Mudah-mudahan semua nih kita nih min ahlil khair. Amin ya rabbal. Amin. Saya punya kakek Jiddi Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Beliau kasih tahu saat saya meminta satu nama untuk majelis saya, lalu beliau kasih nama Al-Khairiyah. Al-Khairiyah. Khair lagi tuh, khair lagi. Kasih nama Al-Khairiyah, kebaikan atau yang baik, yang baik. Beliau mengatakan ma ba'dal khair khair. Ma ba'dal khair khair. Enggak ada orang kalau udah khair ada lagi tambahan khair. Kalau orang udah khair titik, enggak pakai lagi koma. Artinya
Sorga itu tempat terakhir kita, yaitu orang-orang khair. Jelas? Makanya dalam hadis sahih, kalau kita belajar kitab, belajar kita ngaji sama guru kita sering tuh dengar hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala inginkan khairan, jadi orang baik. Jadi orang baik. Apa orang jadi orang baik? Tukang rendahin Nabi. Mulai ini nyerempet nih. Apa ciri-ciri orang baik? Suka ngebanding-bandingin Rasulullah dengan manusia biasa. Makanya kita harus belajar kenalin siapa itu Nabi Muhammad. Di lubang kubur nggak ditanya ente anak presiden, ditanya nggak? Ditanya nggak? Ditanya ente anak presiden. Jadi munkar nakir takut nanyain ente. Begitu? Begitu? Lo anak Nabi lagi, nggak ada urusan apa-apa. Betul? Nggak kenal siapa bapakmu. Anak Nabi, bini Nabi lagi. Kalau Allah Ta'ala nggak jadikan dia orang-orang yang khair. Kenapa? Nggak suka bergaul sama orang yang khair. Saudara, jangan maulid ke maulid. Duduk sama orang-orang yang khair. Kalau mau kita masuk atau dijadikan golongan hamba-hamba Allah min ahlil khair, ay min ahlil jannah. Orang hina akan selalu mereka itu menghina orang-orang yang mulia karena merasa dirinya tuh mulia. Al-mahabbah samaratul ma'rifah. Imam Ghazali dalam Ihya'nya mengatakan cinta itu, orang bisa cinta itu atau cinta buahnya daripada perkenalan. Cinta adalah buahnya dari dari kenal maka timbullah cinta. Betul? Orang gak kenal sih sama Rasulullah, bagaimana mau cinta? Padahal ini semua makhluk Allah kenal sama Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Anjing tahu, anjing nabinya dihina, dicaci maki, ngelawan, ngamuk. Betul? Gunung kenal sama Rasulullah. Betul? Pohon korma kenal sama Rasulullah. Onta kenal sama Rasulullah. Menjangan kenal sama Rasulullah. Batu-batuan kenal sama Rasulullah. Sallu ala Nabi. Saudara, orang-orang yang suka menghina Nabi, jangan menghina Nabi, menghina sahabat Nabi. Jangan menghina Nabi, menghina sahabat Nabi. Allah Ta'ala hinakan sebelum Allah Ta'ala hinakan dia di alam akhirat. Makanya orang-orang yang menghinakan Rasulullah, siapapun dia, Allah bakal hinakan dia sebelum Allah Ta'ala hinakan dia di akhirat nanti, di hari kiamat. Kalau Rasulullah nggak sebanding dari cobaan ujian, tidak ada figur pemimpin yang paling berat cobaannya dan ujiannya, yang paling banyak diteror dan digoda, diancam sebanyak orang-orang jahiliyah
yang hidup di zaman Rasulullah menggoda Nabi Muhammad, menguji Nabi Muhammad, menteror Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, mencela dan mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudara, di zaman Nabi kita Muhammad, walaupun di sana ada musuh-musuh besar yang sangat benci dan sangat berat memusuhi Nabi Muhammad, di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Kenapa disebut Abu Jahal? Dulu namanya, julukannya Abul Hakam. Abul Hakam makna Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena dianggap oleh orang-orang tokoh kafir Quraisy itu Amr bin Hisham. Makanya Nabi sebelum Nabi pindah atau hijrah, Nabi itu berdoa. Dulu ya tokoh-tokoh kafir Quraisy banyak yang memusuhi Nabi. Di antaranya ada dua orang, yang itu Amr bin Hisham dan Umar ibn Khattab. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, kau perkuat ya Allah agamamu dengan salah satu daripada Amr ini. Maka yang dapat hidayat adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia masuk Islam. Tapi ini Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, beliau sampai matinya beliau masih dalam keadaan kafir. Abu Jahal dikenal dalam dunianya itu Abul Hakam. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Abul Hakam saat mau perang Badar ditanya sama temannya. Si Abu Jahal ditanya, ya Abul Hakam, ma taqulu fi Muhammad? Hai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu tentang yang namanya ini Muhammad? An-nabiyun huwa am kadzdzab? Apakah dia seorang nabi ataupun pendusta? Yang ditanya Abu Jahal. Abu Jahal ditanya sama temannya, sama-sama kafir, tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abul Hakam, bagaimana menurut ente? Ini Muhammad pendusta apa seorang nabi? Abu Jahal menjawab, mah min antakula bi anna Muhammadan kadzdzab. Tutup mulut ente. Tutup mulut ente, kata Abu Jahal. Jangan sekali-sekali kau mengatakan Muhammad adalah pendusta. Shallu ala Nabi. Ini aneh saudara. Ini musuh dedengkot, ya, musuh yang begitu beras memerangi Rasulullah. Ditanya tentang Nabi Muhammad, Nabi, dia seorang nabi atau pendusta? Abu Jahal nggak mampu menjawab, malah diomelin temannya. Tutup mulut ente, jangan coba-coba kau mengatakan Muhammad itu pendusta. Bingung temannya, bingung nggak saudara? Logikanya, kalau temen muji temen wajar gak? Ente punya temen dipuji sama temen ente, wajar gak? Kawan muji kawan, wajar gak? Wajar. Tapi ini musuh ngakuin Nabi Muhammad. Man ra'ahu alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Siapa orang melihat wajah Rasulullah, pasti dia tahu ini wajah bukan wajah seorang pendusta. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Orang kelihatan muka orang baik sama muka orang pendusta, kang tipu, kang tipu. Ini sekarang kayak ngomong nih, enak gak dilihat?
orang baik, amin. Amin. Dia juga orang baik, amin. Amin. Masya Allah. Saudara, ini Abu Jahal marah. Ditanya sama temannya gak sanggup. Lalu temannya bertanya lagi, kalau dia bukan nabi, tentu dia pendusta dong. Kalau dia nabi, kenapa mesti kita perangin dia? Hai Abu Jahal, kita ikutin dong. Tuh, kalau dia bukan nabi, tentu dia pendusta. Kalau dia bukan pendusta, tentu dia nabi. Saudara, jadi kalau ada orang nggak mau ngakuin ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama bilang almar'u aduhu ma jahil. Seseorang itu akan terus menerus ya menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak tahu. Makanya ngaji, ngaji, jangan Islam KTP. Dia akan terus begitu terus. Nauzubillah. Ternyata memang Abu Jahal ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu di hatinya. Kalau orang bilang bebulu, orang Betawi bilang hatinya bebu. Ada iri, dengki, hasut. Sama siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nggak usah heran kalau ada orang-orang yang mengeluarkan statement model begitu. Pasti ada sesuatu. Betul kan? Iya. Kenapa begitu? Dia tidak mau mengakui kenabian Rasulullah. Abu Jahal, Abu Hakam ini nggak mau mengakui kenabian Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah siapa? Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Ini keturunan orang mahal, keturunan orang mulia. Kakeknya yang nemuin air Zam-Zam, kakeknya juga yang megang kunci Ka'bah. Wa ana min abdi Syams, dan aku ini kata Abu Jahal, Abul Hakam, dari Bani Abdi Syams. Kalau aku akuin kenabian Muhammad sekarang, aku dapat apa? Kemuliaan apa? Inilah kedengkian, hati yang rusak terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan di negara kita. Yang salah tetap salah, yang betul-betul menistakan agama, ya mungkin harus ya kita mengharapkan agar semua aparat ya bisa menindak tegas, ya jangan ya dilapor begitu aja, tidak ada tindak lanjutnya. Ya mudah-mudahan ya tidak ada lagi ya orang-orang yang berani ya menistakan Nabi kita Muhammad, menistakan agama Islam dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ya Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mencintai Nabi Muhammad. Dan saya pesan dari sekarang, antum kalau mau jadi orang surga ya tuntut ilmunya Allah, tuntut ilmunya Allah, ngaji kita, ngaji, jangan maulid ke maulid di mana aja didatengin. Tapi kita Habibnya ngajar, buka kitab, nggak ada yang mau ngaji. Anak muda sekarang ini demennya apa? Sholawatan, demennya dzikiran.
nggak demen sama ilmu, nggak demen sama ilmu agama. Padahal nanti ya saudara berumah tangga harus pakai ilmu, harus pakai ke sorga, harus pakai ilmu. Hati-hati kita. Hanya melalui momen maulid ini, yuk ya kita sama-sama ya pulang dari sini kita hadiri majlis ta'lim guru kita ya, khususnya yang membahas tentang ilmu-ilmu fikih ya, ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu yang memang untuk keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang barangkali dapat Al-Faqih sampaikan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan jangan lupa nanti tanggal Habib sekolah ya sekali-sekali bolos, betul nggak? Iya, masa sekali bolos ente nggak? Emang sekolahan itu sekolahan ada jaminan. Terus ente sekolah sampai selesai ada jaminan ente ini bakal jadi orang kaya? Ada. Bakal jadi orang kaya? Bakal jadi orang kaya? Nggak ada jaminan, betul? Kalau udah dilihat stempel emang dari sononya orang kaya, lu nggak sekolah juga jadi orang kaya, betul? Itu orang hidup di pasar banyak lebih kaya dari orang yang sekolah, betul? Aneh nih sekolah nggak tamat, betul nggak? Kira-kira aneh kaya nggak? Lu pada diem aja, gua sambit nih. Saudara, yang paling penting, yuk kita tuntut ilmu agama. Saudara, kalau kuncinya kaya gampang, gampang. Ya kita punya emak, ya, kita punya ibu, ya senangin mereka. Orang tua kita, bapak, ibu kita senangin, lu jadi orang kaya. Amin. Percaya nggak? Percaya nggak? Tapi bagaimana orang itu bisa memuliakan orang tua kalau nggak mau ngaji? Dia nggak tahu hak-haknya orang tua. Manggil orang tuanya dengan namanya. Ada nggak yang model begitu? Berasa udah bisa punya gaji, mulai ke tantang-tantang enteng, emaknya dibentak-bentak. Ada nggak yang model begitu? Di sini ada nggak? Mana orang ibu gambarin ini? Alhamdulillah. Makanya agama. Jangan tinggalin dia pelajaran ilmu agama. Kalau saudara mau sukses dunia dan akhirat. Kunci hidup itu senang, gampang, udah. Ya bakti sama orang tua, ya jalanin ibadah kita benar-benar, insya Allah saudara bakal jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Tapi juga harus berguru. Ya hormatin guru kita melebihi daripada orang tua kita. Ini kadang ada orang merasa, waduh, ya orang tua dong yang wajib lebih hormatin daripada guru. Salah. Guru agama kita nih, ya. Nggak semuanya, berapa banyak orang tua cuman bisa brojolin anaknya, gedein secara fisik. Apa bisa nuntun mereka anaknya ke surga? Belum tentu. Betul. Berapa banyak orang tua nggak mampu mendidik anak. Masya Allah, tolong tobat sama anaknya bangor, kurang ajar. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Bawa ke habibnya, Beb doain, Ustadz doain nih Beb, ini tolong didik. Ini anak berubah jadi orang anak yang bakti, birrul walidain, dapat sentuhan, dapat bimbingan, dapat didikan dari guru agamanya. Makanya saudara, ulama, guru yang bisa memberikan syafaat buat kita. Karenanya ayo pulang maulid ini, yuk kita makmurin masjid-masjid, yuk ya kita ngaji sama guru-guru kita, ya jangan kita lupain itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya kabulkan semua hajat dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan tahun berikutnya Allah Ta'ala panjangkan umur
terus hadir di peringatan-peringatan Maulid. Dan jangan lupa tanggal 2 kita putihkan Jakarta. Kita baca Maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nggak usah bingung bawa bekal, bawa ya secukupnya. Tunjukkan identitas kita, ya. Pakai busana Muslim. Ente orang Islam, tunjukin kalau ente ini orang Islam. Jangan yang laki begundul, tahu nggak begundul? Malu. Ada nggak orang Islam malu pakai peci? Ada nggak? Banyak begitu. Saudara, orang-orang di luar Islam itu nggak malu nunjukkan dirinya ini non-Muslim dengan salibnya, dengan kalungnya, dengan tatonya. Masa kita malu jadi umat Nabi Muhammad? Malu pakai kerudung, malu pakai peci, malu. Ini kita terbalik. Kita ini jauh dari pelajaran orang-orang tua kita dulu. Giliran kondangan kita dandan sehabis-habisnya, habis-habisan. Dandan kita. Kalau perlu beli baju baru buat ketemu di kondangan sama teman kita, sama siapa aja, apalagi ketemu pejabat. Tapi pernahkah kita giliran masuk ke masjid kita dandan? Jumatan kita dandan. Jumatan kita keluarin pakaian kita yang terbaik, yang terbagus. Pernah begitu? Untuk itu Maulid, robah itu. Orang-orang dulu dandan. Mau ke masjid dandan. Mau Maulid, setil. Ini enggak kita pakai peci yang dekil and kumal. Ya. Pakai baju seadek-adeknya. Padahal kita Maulid hakikatnya bakal ketemu dengan Nabi Muhammad. Jelas gak? Jelas. Jadi kalau saudara menghadap Allah, pakai pakaian yang terbagus. Betul? Saudara pakai haji, pakai peci haji. Saudara bisa pakai imamah, pakai imamah. Saudara punya jubah, pakai jubah. Begitu. Jangan masuk masjid Jumatan, ya Allah, pakai kaos partai, ya, ujungnya nggak enak, betul nggak? Betul kan? Partai, ya, betul nggak? Jangan begitu. Kita menghadap Allah, baik di rumah ataupun di masjid ataupun kemana saja. Jadi 212. Jangan ada yang begundul. Jangan ada yang begundul. Kemana aja bawa peci kita, ya tutup ini. Apalagi mau sholat begundul. Tahu istilah begundul? Itu istilah saya punya kakek Sayyidil Walid. Marah luar biasa. Beliau gak bakalan mau doain orang yang begundul. Didoain gak pakai peci, gak bakal mau doain. Doanya gak nyampe, kata Sayyidil Walid. Mudah-mudahan apa yang kita dengar manfaat, ya, khususnya buat kita sendiri, dan mudah-mudahan ya buat orang-orang yang kita cintai. Dan kita doakan semua guru-guru kita, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada semua tokoh masyarakat, ya, Bapak RW 09, ya, 05, ya, Pak RT 0 berapa? 9, RW 03, ya, ya, mudah-mudahan kira-kira tahun depan boleh nggak bikin lagi di sini? Boleh nggak bikin lagi di sini? Pada diam aja. Pak RT-nya mana Pak RT-nya? Ini sudah berwilayah RT RW, betul nggak? Ya, terima kasih kepada Ustadz, ya, Kiai Haji Saroni yang sudah datang jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan kita doain juga biar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, semua guru-guru kita, luaskan rezekinya, dan kita semua yang hadir di sini mendapatkan perhatian khusus dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Saudara, kita akan aminin. Saya minta jangan ada yang ngerokok, ya. Ini mau baca doa Maulid. Kita mohonkan pembacaan doa Maulid ini kepada Al-Habib Muhammad bin Utsman Al-Habsyi. Saudara yakin
Kalau doa